Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kesempatan indah hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh berguna buat kehidupan rohani kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami dibangun iman percaya kami di dalam Engkau melalui firman yang akan kami dengar. Hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan, kepadanya Tuhan tambahkan urapan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya biar kemuliaan Tuhan saja boleh nampak di tengah-tengah kami dan setiap kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya akan berikan tema yaitu Yesus Raja Damai. Ayat pembacaannya yaitu di dalam Yesaya 9 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dialah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam kehidupannya, dan melakukannya sehari-hari dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi di dalam tema saya sebutkan yaitu Yesus Raja Damai. Kata raja itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penguasa tertinggi pada suatu kerajaan. Nah, damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan aman. Kalau di dalam kata Ibrani, damai itu dipakai kata shalom, yang artinya prosperity dan peace, yang merujuk kepada keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jadi bila dihubungkan dengan Yesus sebagai Raja Damai, dapat dipahami Bapak Saudara bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh damai sejahtera, jauh daripada peperangan dan tidak ada kerusuhan. Kehadiran Yesus Kristus ke muka bumi ini adalah dengan satu misi, yaitu apa Saudara? Membawa damai bagi manusia. Menyadari bahwa manusia membutuhkan damai sejahtera. Kehidupan di bumi ini, apalagi pada saat-saat sekarang ini Bapak Saudara, jauh daripada damai dan sejahtera. Karena memang tidak bisa dipungkiri, terjadi peperangan di mana-mana, terjadi kerusuhan di mana-mana. Pendek kata, tidak aman. Karena tidak aman dan terjadi kerusuhan yang demikian, kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini membutuhkan yang namanya kedamaian. Nah, damai yang dimaksudkan Alkitab adalah pendamaian di mana manusia didamaikan dengan Allah melalui cara kerja penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21, di sana dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa rancangan Allah yang luar biasa lewat firman Tuhan yang kita dengar ini memang
Yesus datang membawa damai buat kita semuanya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai? Karena Yesus memiliki damai, dan hanya dalam Tuhan Yesus kita ketemukan damai sejahtera. Yesus pembawa damai, dan Yesus dan kerajaannya akan datang dengan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan atau kita ketemukan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau menerima atau memperoleh damai sejahtera, berarti syaratnya harus memiliki Yesus Kristus Tuhan, Sang Penebus itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara memiliki Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai itu? Nah, tanda-tanda manusia yang telah menerima dan mengalami damai sejahtera itu, yaitu manusia menerima pembenaran dari Tuhan. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, ya. Jadi kita dibenarkan di dalam Tuhan bukan usaha kita, bukan upaya kita, tetapi Yesus yang telah memilih, memanggil, dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anak tebusannya. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat ini kita telah memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Artinya damai sejahtera itu menjadi hak kita. Nah, setelah kita menerima damai dari Tuhan Yesus juga merindukan kita sebagai alatnya untuk membawa damai bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa dunia ini yang penuh dengan kekacauan, dengan persoalan, dengan berbagai kerusuhan yang saat-saat ini terjadi, sangat membutuhkan damai sejahtera itu. Dalam Matius 5 ayat 9, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah tugas kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita harus menjadi pembawa damai di tengah-tengah kerusuhan. Misalnya terjadi juga di dalam keluarga. Di dalam keluarga yang penuh dengan persoalan, mungkin ada percecokan, ada permusuhan. Kehadiran kita harus dirasakan oleh anggota keluarga itu bahwa kita bisa mendamaikan mereka. Demikian juga di lingkungan di mana kita berada, misalnya di tempat kerja, tempat pelayanan, kita harus berfungsi untuk menjadi pembawa damai itu. Sehingga ketika kita ada, yang ada adalah ketenangan, kenyamanan, keamanan. Bukan malah terjadi hal-hal yang membuat semakin parah, semakin kacau, dan sebagainya. Memiliki Yesus di hatinya berarti memiliki damai dalam hidupnya. Supaya hidup kita berlimpah damai sejahtera dan dapat menjadi pembawa damai, setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari dan yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah itu berarti kita harus menjalin hubungan yang baik. Mungkin selama ini kita menjauhi Tuhan. Kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara ada yang kecewa. Gara-gara doanya gak dikabulkan, gara-gara hidupnya merasa gak bahagia dengan keluarganya, menyalahkan Tuhan dan menjauhi Tuhan. Nah, saat ini kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yaitu datang kepada Tuhan, akui segala dosa dan pelanggaran kita, dan biarlah kita memohon ampun kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang tidak benar, sehingga kita boleh memperoleh
damai itu kembali di dalam hati kita. Saya tahu bahwa saat-saat ini banyak kesusahan, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Banyak persoalan yang terjadi dalam pribadi maupun rumah tangga. Dan banyak pula dengan kejadian seperti ini justru membuat orang-orang bukan makin dekat kepada Tuhan tapi makin menjauhi. Dan saat ini firman Tuhan datang untuk saudara. Mari berdamai dengan Allah. Sehingga damai yang tadinya serasa jauh, gak kita terima, gak kita rasakan, itu akan kita dapatkan kembali. Hati saudara menjadikan tentram, damai dan sukacita. Karena Anda sudah mengundang kembali kehadiran Yesus di dalam hati saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus berdamai dengan sesama. Ya. Bahkan dalam Matius 5 ayat 22 sampai 24 itu di sana dikatakan manusia harus berdamai dulu dengan sesamanya baru dapat menghampiri Allah. Jadi ketika kita masih punya musuh, masih punya ganjalan hati, masih merasa punya hubungan yang tidak baik dengan sesama kita. Siapakah sesama kita? Bisa terjadi itu anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, suami, istri, anak-anak, maupun yang lainnya. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan mereka, kita baru bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk menyampaikan permohonan, dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak mengampuni saudara kita atau datang untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, lalu kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, ya Tuhan nggak akan mengampuni kalau kita tidak mengampuni saudara-saudara kita. Nah, jika kita tidak memiliki kasih Kristus, Bapak Saudara, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan sesama, dengan pasangan hidup, dengan orang tua atau mertua, saudara kandung, ipar, dan lain-lain. Jadi harus punya kasih Kristus di hati kita. Nah, supaya kita juga bisa berdamai dengan sesama, jika kita menasihati, harus dengan kasih, bukan dengan menghakimi. Ya, usahakan keadilan dan kebenaran, lalu jauhi hal-hal yang jahat, supaya kita bisa mendamaikan orang lain atau memiliki damai di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berdamai dengan diri sendiri, Bapak Saudara, bukan berarti bahwa musuh kita adalah diri sendiri. Tetapi artinya menerima diri sendiri apa adanya. Mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam diri kita. Banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Bahkan menyesali keberadaannya. Ya, ada orang anak Tuhan yang menyesali keberadaannya. Kenapa saya tidak lahir di keluarga kaya? Kenapa saya tidak lahir seperti mereka? Menjadi seorang pemimpin. Kenapa saya tidak menjadi seperti mereka? Cantik, ganteng, dan sebagainya. Jadi mereka menyesali diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang kita terima dari Tuhan sebagai anugerah yang besar. Ya, jadi kalau kita saat ini bisa menjadi murid Tuhan, anak Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa yang perlu kita syukuri.
Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara bisa berdamai dengan diri sendiri dan akuilah bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan, bahkan kita adalah biji mata Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi biji mata Tuhan, itu artinya sesuatu yang berharga buat Tuhan. Jadi perlu kita bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah karuniakan atas hidup kita. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya Natal bagi sebagian orang tidak memberikan atau mendatangkan kedamaian. Hal ini dibuktikan di beberapa tempat Bapak Saudara atau di daerah-daerah. Mereka memanfaatkan Natal ini bukan untuk bersyukur, berterima kasih karena anugerah, karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Tetapi mereka memanfaatkannya itu untuk memuaskan hawa nafsu kedagingannya dengan cara berfoya-foya, dengan cara bahkan mabuk-mabukan. Itu cara mereka menyambut Natal. Juga tidak mendatangkan kedamaian karena tidak mampu merayakannya ini. Semua hanya kedamaian yang sementara. Jadi mereka tidak memanfaatkan waktu merayakan Natal ini dengan sungguh-sungguh bersyukur, tetapi malah berhura-hura dan justru kadang melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Padahal kedamaian yang dibawa oleh Natal adalah kedamaian kekal yang tidak bisa dihancurkan oleh kuasa apapun. Natal ada dalam hidup kita. Jadi dengan damai Natal ini Bapak Saudara, kita bisa mengenal Allah dan kehendaknya. Dengan peristiwa Natal ini kita mengenal siapa Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita tahu apa kehendaknya atas diri kita. Tuhan menghendaki kita menjadi muridnya, menjadi partnernya untuk memberitakan kabar sukacita keselamatan kepada orang lain. Dan Tuhan mau kita hidup seturut dengan kehendaknya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Juga dengan damai Natal Bapak Saudara, kita mampu melakukan firman Allah. Firman Tuhan harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Dan hanya melalui berita Natal dan saat ini melalui kuasa Roh Kudus yang terus akan memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ampuni saudaramu, kita bisa lakukan itu karena Roh Kudus yang memampukan. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia, kita juga bisa lakukan karena Roh Kudus itu yang memampukan kita bisa melakukannya. Bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, damai Natal juga kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi di sana kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam kondisi apapun dan keadaan apapun ataupun bagaimana situasi yang kita hadapi atau kita alami, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Baik itu saat kita susah maupun senang, saat kita menerima berkat atau kita sedang kekurangan berkat, saat kita sedang sehat maupun saat kita juga sedang lagi sakit. Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Karena apa saudara? Karena Allah itu sangat memperdulikan kehidupan kita. Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang peduli. Allah yang mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Allah tidak tinggal diam dengan persoalan yang saat ini Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu alami. Mungkin di antara kita ada yang sakit saat ini. Bahkan putus harap atau sedang mengalami jalan buntu dalam persoalan hidupnya. Ingatlah
bahwa Allah Sang Pembawa Damai itu, Dia juga adalah Allah yang peduli. Dia akan menyelesaikan persoalan saudara. Dia akan menghapus air mata kesedihan saudara. Dan Dia yang akan menjadi penghibur ketika saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami kesedihan, mengalami satu penderitaan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Manusia bisa tinggalkan kita. Manusia terbatas di dalam mereka memperhatikan kita. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu dia bisa menjadi penghibur kita, menjadi penolong kita. Tetapi selebihnya karena mereka juga terbatas, mereka nggak bisa buat apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita saat ini sudah mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah Raja yang pembawa damai itu, kita sudah tahu kemana kita harus mencari perlindungan, kemana kita harus berlari menyerahkan segala beban persoalan hidup kita, kemana kita harus berlari mencari Sang Damai itu, yaitu hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Raja, Sang Damai dan Juru Selamat kita yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan kesempatan ini akan menyejukkan hati kita, akan menenteramkan jiwa kita, dan membuat hati kita menjadi hati yang penuh dengan damai sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan, dan menyadarkan kami bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Allah Raja Damai yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan perlindungan kepada kami, yang selalu ada di saat kami mengalami penderitaan, kesusahan, dan saat kami membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan untuk janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu iya dan amin. Saat ini Bapa, kami membuka hati untuk terus Tuhan alirkan damai sejahtera-Mu, kasih yang kekal mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah dimanapun juga kami berada, kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa damai sukacita yang Tuhan berikan, boleh kami bagikan juga kepada orang lain. Dan di mana kami ada di tengah-tengah mereka Tuhan, kami menjadi penolong dan menjadi penghibur buat mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Firman Tuhan ini biar menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya mengingatkan untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah pemerintah sudah tetapkan. Dan jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, terus memberikan damai sejahteranya kepada kita, umat Tuhan yang dikasihinya, dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.